Kembali di Lanstop pemirsa, selain petisi protes terkait dengan harga tiket pesawat mahal juga dituangkan dalam sosial media Twitter. Warga ini bahkan membandingkan harga tiket domestik dengan luar negeri. Ini kita lihat Jakarta ke Bengkulu, parah benar. Ini harga tiket sekarang yang biasanya 500.000 jadi segini. Hashtag tiket pesawat mahal. Ke Bengkulu dari Jakarta menjadi 928.000. Selisihnya lumayan 400.000 ya. Untuk perjalanan di 28 Januari. Opsi terbaik harga tiket dari Sumatera Utara ke Surabaya segini. Via Kuala Lumpur ya. Jadi lebih baik kalau mau ke Jakarta jangan direct tapi lewat Kuala Lumpur. Lebih murah. Tapi harus punya paspor ya kalau Kuala Lumpur. Kita lanjut kalau masih ada ini dari Mi Fajrin ya. Ada apakah? Biasanya dari CGK cuma 600 ribuan aja dan dari BDO 900-an ya. Peak season udah lewat toh, ini belum biaya bagasi loh. Tapi sebenarnya belum berlaku sebenarnya ya untuk biaya bagasi itu tanggal 22 Januari. Kita belum singgung-singgung ke sana ya. Nah, apalagi ini kalau udah masuk sana. Berikutnya kan absurd di tanggal yang sama Surabaya Jakarta lebih mahal daripada Surabaya Kuala Lumpur. Nah, ini cukup ini. Apa sengaja lebih butuh wisatawan asing dengan paket-paket yang disubsidi travelnya hingga bisa 1 juta PP menginap 2 hari 3 malam. Nah. Satu lagi ini dari Sulu Pandu. Yang lucu, tiket pesawat ke Singapura luar negeri dengan maskapai yang sama dari Jakarta malah lebih murah. Dong, one way 500.000, ini kita disuruh liburan ke luar negeri katanya gitu. Karena Pak Tengku sudah bersama kami ya di sini. Terima kasih sudah hadir Pak Tengku. Tadi kita berbicara dengan Pak Tulus karena memang masyarakat kita itu biasanya kan yang namanya di atas pesawat dalam 6 hari misalnya itu tuh ada yang biasa begitu Jakarta Surabaya misalnya tahu sekali membanding-bandingkan namanya harga pesawat kok naik dikit itu mereka tahu banget. Kira-kira apa sih komponen yang membuat tiket pesawat ini menjadi seperti sekarang sudah nggak peak season lagi? Kalau komponen dari biaya itu pada umumnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Ya, cuman tiap-tiap komponen itu tentu ada yang bisa lebih tinggi diakibatkan keadaan ekonomi kita ya. Ya, misalnya macam aftur itu bisa 50%. Kalau aftur lagi turun bisa 40%. Kalau aftur lagi naik bisa 60%. Posisi yang sekarang untuk isu kenaikan sekarang ini karena apa, Pak? Oh, kenaikan karena peak season. Jadi antara demand dan supply. Jadi ini begini. Ya, kita ini memang kita ikut aturan disalahin. Apakah harus kita tidak ikut aturan? Karena aturan itu sudah ada. Bahwa ada tadi Pak Tulus sudah menyampaikan ada batas atas, ada batas bawah. Kita harus bisa bermain di range itu. Kalau sekarang ini peak season artinya akan turun dalam waktu dekat ya Pak? Itu tergantung maskapai penerbangan. Karena maskapai penerbangan itu yang mengetahui antara demand dan supply-nya, ya kan? Kita tidak tahu, kita bukan orang yang operasional. Saya tadi sebenarnya udah menunjukkan ke Pak Tulus bahwa kalau kita katakan ini peak season, artinya masyarakat berharap 2 minggu, 3 minggu lagi peak season itu nggak ada lagi. Tapi saya cek tadi sampai 4 bulan ke depan di salah satu aplikasi penjualan tiket, itu misalnya Jakarta Manado itu sama Pak, flat 4.120.000 PP begitu, sampai bulan Mei. Ya, tapi ya kita mesti lihat kalau Jakarta Manado itu full, mahal misalnya kan, ya kita lihat lagi kembali apakah pesawatnya penuh apa tidak. Memang permintaannya berarti? Kalau permintaannya tinggi, ya asal jangan melewati batas atas itu kan boleh-boleh saja. Ya kan, bukan berarti kalau permintaannya tinggi terus ya kita jual murah ya kita juga susah ya kan gitu kan. Kalau permintaannya tidak ada mungkin disesuaikan antara demand dan supply. Tapi kan dibandingkan dengan harga sebelumnya ini kan masyarakat sangat merasakan begitu bahwa naiknya. Biasanya Manado berapa nih Carlos biasanya? Biasanya di 1.200.000, 1.300.000. Sekali jalan ya. Berarti PP berarti sekitar 2.600.000 begitu ya. Nah, selain after tadi apa ini faktor lain? Begini. Kita mesti mengetahui bahwa maskapai penerbangan kita itu semenjak tahun 2017 itu semuanya itu sudah sepertinya kalau orang kelihatannya cantik, manis, sehat, tapi dalamnya mungkin sudah stadium 3 gitu. Stadium 3 ya. Nah, jadi mereka tuh semua sedang dalam keadaan yang prihatin. Itu sudah pasti, saya dah tahu benar. Ya kan? Jadi sebutkan dari mulai Garuda, Sriwijaya, Lion apa namanya, semuanya sama. Ya. Jadi sudah mereka melihat seperti ini, waduh ini kan harus ada satu solusi. Ya, kita harus
ya menaikkanlah harga itu. Ya harga itu dinaikin, ya itu pasti dari harga murah itu seperti yang dilakukan Lion itu rasanya kecil kemungkinan seperti itu lagi. Gitu. Baik. Karena pada waktu contohnya, pada waktu Lion Air contohnya jual murah, orang bilang pantesan jual murah, safety-nya Suka kemana? delay. Jual murah salah, jual mahal salah gitu. Jual mahal, ya, waduh, kenapa jual mahal? Serba salah gitu ya apa ya? Tapi itu dinamikanya. Iya. Lah. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, makanya ini kita lihat ini sampai dengan sampai tanggal 14 ini hari saya juga ngecek juga ya. Ada beberapa airline sudah menyesuaikan harganya ya tidak seperti yang kemarin sudah mulai turun, tidak semuanya. Pak Tengku, kalau alasannya seperti itu ada sesuatu yang harus diperbaiki dari maskapai sehingga biaya ataupun tarif pesawat ini dinaikkan, apakah ini cukup efektif nantinya akan diperbaiki begitu? Apa yang ada dalam maskapai? Bukan, kalau maskapai itu pendapatannya itu 1 tahun, dia nggak memikirkan bahwa periode ini naik dapat duit, wah untung besar gitu. Enggak. Jadi karena ada pada fluktuasi lagi seasonnya lagi turun, itu pendapatannya rendah. Ya, jangan heran kalau betul lagi turun, kadang-kadang frekuensi penerbangannya dikurangi. Nah itu salah satu solusinya, begitu ya. Baik. Untuk paling tidak macam mana secara 1 tahun itu bisa mengcover cost-nya. Karena begini, masyarakat banyak tidak tahu. Itu maskapai itu utangnya banyak. Itu kemudian yang saya katakan tadi ke Pak Tulus. Pak Tulus, perlu tidak sih yang namanya masyarakat tahu yang namanya kegundahan maskapai begitu kan? Kita juga nggak tahu begitu, tiba-tiba pesawatnya harganya sudah sangat mahal begitu tanpa masyarakat tahu alasannya misalnya. Ya, setahu-tahunya masyarakat kan nggak mungkin detail ya. Dan itu hanya mungkin masyarakat tertentu yang bisa mengetahui soal komponen sampai detail begitu. Tetapi yang penting kan bagi masyarakat itu kan kalau menggunakan jasa memang yang sensitif terhadap mereka adalah soal harga. Ya, kemudian pelayanan itu yang 2 hal harus terjawab sehingga ketika harga tinggi apakah kemudian ada juga kenaikan pelayanan yang lebih tinggi dibanding misalnya sebelum tarif naik, itu yang saya kira harus berkelindan, harus berkorelasi. Ini saya kira mesti diketahui oleh konsumen. Dan saya kira juga tarif pesawat itu seperti yang dikatakan oleh Pak Tengku memang komponennya bukan hanya untuk maskapai saja. Salah satu komponen yang bukan untuk maskapai adalah passenger service charge atau bahasa awamnya adalah airport tax. Airport tax, nah itu kan dibayar untuk bandara, ya, dan beberapa bulan ini semua bandara mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan kenaikannya sampai 100%. Tapi sosialisasinya kurang ya sebenarnya? Termasuk Silangit, ya sosialisasinya karena memang saat ini tarif bandara itu masuk dalam tiket, sehingga ketika kenaikan passenger service charge atau airport tax itu naik, maka yang akan terdampak adalah pada tiket. Pak Karena Tulus, perlu nggak dari maskapai itu memberikan rincian kepada masyarakat ini airport tax, ini adalah tiket pesawat? Saya nggak tahu kalau di tiket ada nggak, mestinya ada. Setahu saya Kalau di platform sepertinya tidak ada rincian. Kemudian seperti baru itu. kita tahu bahwa masyarakat paham bahwa ternyata ada harga biasanya aftur di tiket yang elektronik yang panjang itu kalau kayak Garuda ada, tapi kalau yang sudah boarding segala macam itu nggak ada. Iya. Gitu. Tapi kemudian dari kasus-kasus yang tadi misalnya kita ke satu daerah misalnya biasanya 1.300.000 kemudian 2 kali lipat begitu. Bagian mana yang harus kita rinci Pak Tengku kepada masyarakat bahwa oh iya ini memang karena masyarakat kita saya pikir kemudian banyak yang tidak juga mau tahu soal apa sih batas atas, apa sih batas bawah begitu. Tapi bagaimana kemudian menerangkan kepada mereka, ya inilah harga tiket yang memang ada saat ini dan harus kita beli misalnya. Jadi begini, itu di tiket itu ada tarif. Kalau tarif itu miliknya maskapai. Iya, betul. Tapi di atas itu ada namanya yang dikata Pak Yulis tadi PSC. PSC itu adalah miliknya bandara. Ya, bandara dari mana terbang. Terus ada namanya PPN. PPN ini adalah miliknya negara. Harus di-store kepada negara. Terus ada lagi namanya IWJR. Kalau dalam negeri ya, IWJR namanya itu asuransi. Yang dibayar kepada jasa harja. Terus kadang-kadang ada lagi yang memasang personal insurance. Dan itu uangnya untuk personal insurance dia. Jadi in total
ya itu bisa menjadi lebih mahal. Oke. Jadi kalau PPN 10%, kalau harga tiketnya 100, dia 100 harus dibayar. Kalau ada tiketnya 1,5 juta, 150 harus dibayar. Itu konsepnya PPN seperti itu. Iya. Dan masyarakat itu bisa melihat, ya ada di tiket kalau dia beli. Tapi kalau dia nggak mau lihat, ya kita sosialisasikan bagaimanapun ya apa kita mau bilang ya. Ya, paling tahu mahal murah saja ya kan. Iya. Ada apa Pak Tulus? Ya ini sebenarnya konsep tiket atau tarif tiket dengan istilah batas atas atau ceiling price dan floor price itu bukan hanya di maskapai saja, tapi semua moda transportasi yang antar kota khususnya menggunakan pola seperti itu, termasuk kereta api itu juga menggunakan itu, bis ekonomi juga menggunakan itu, yang fungsinya memang kalau batas bawah itu untuk menjaga agar tidak terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat antar maskapai sehingga tidak banting harga dan segala macam. Nah, kalau tarif batas atas itu untuk melindungi konsumen agar maskapai tidak semena-mena menerapkan tiket kepada konsumen sehingga di benchmarking ya, sehingga tingginya pada batas tertentu sekian. Tidak boleh disundul, tidak boleh melewati. Nah, sekarang yang tadi saya katakan tugas Kemenhub dan juga Inaka untuk mengecek di lapangan apakah tingginya tarif itu sudah menyundul batas atas atau belum. Nah, ini yang saya kira harus kita lihat. Dan kedua, ya suatu ketika nanti struktur tarif ini bisa berubah, bisa batas atasnya berubah atau batas bawahnya yang juga berubah. Tapi sebenarnya kalau masyarakat ingin tidak sampai menyundul batas atas ya sebenarnya. Betul sekali. Kita sebenarnya hari ini meminta kesediaan Kementerian Perhubungan untuk bisa bergabung mengkonfirmasi soal ini, tapi Pak Menterinya sangat sibuk begitu. Tapi kita berharap Inaka juga bisa menjawab itu. Nanti Pak Tengku di segmen akhir nanti kita akan mencoba satu sampel, misalnya tadi Jakarta Bengkulu 900.000 sekian, yang biasanya 500.000. Kita coba lihat batas atas, batas bawahnya gimana, terus kira-kira komponen-komponen tadi itu. Biar masyarakat menjadi terang soal hal ini. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.